Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudati Fazari dengan NIM 201230080 dari kelas PAIJ semester 4. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Hukum Pernikahan. Yang pertama ada pengertian pernikahan. Pernikahan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nikah dan zawaj. Kata nikah memiliki beberapa makna, seperti bergabung, hubungan kelamin, dan akad. Tergantung pada konteks ayat dalam Al-Quran. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 230, nikah bermakna hubungan kelamin. Sedangkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 22, bermakna akad. Pernikahan dipandang sebagai ibadah yang bernilai pahala, serta sarana membentuk keluarga yang menjadi pondasi masyarakat Islam. Selain itu, pernikahan juga menjaga moral, menghindari zina, dan menanamkan nilai-nilai kesetiaan serta tanggung jawab antara suami dan istri. Lalu yang kedua, ada dasar hukum pernikahan. Dasar hukum pernikahan dalam Islam bersumber dari 4 hal utama, yaitu yang Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran ini menjelaskan bahwa pernikahan adalah bagian dari tanda kekuasaan Allah untuk menciptakan ketenangan dan kasih sayang antar pasangan. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1 dan Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Yang kedua, hadis Nabi menganjurkan pemuda yang mampu untuk menikah guna menjaga pandangan dan kehormatan diri. Yang ketiga, ada ijma ulama atau perkataan ulama menyepakati bahwa pernikahan adalah ibadah dengan aturan sah seperti ijab kabul, hak dan kewajiban, serta perceraian. Yang keempat, ada qiyas. Qiyas ini digunakan untuk menetapkan hukum pernikahan dalam kasus baru berdasarkan analogi dengan dalil yang ada. Lalu ada yang ketiga yaitu hukum pernikahan. Berikut penjelasan umum dan perbedaan menurut 4 mazhab. Yang pertama ada hukum umum. Menurut jumhur ulama, wajib jika seseorang mampu menikah dan dikhawatirkan terjerumus ke zina. Haram jika tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin serta tidak mendesak untuk menikah. Sunnah jika hasrat ada dan mampu menikah tapi masih bisa menahan diri dari zina. Makruh bila tidak berhasrat dan tidak mampu menafkahi. Mubah bila tidak ada dorongan khusus untuk menikah maupun menghindari pernikahan. Lalu ada perbandingan mazhab tentang hukum pernikahan ini. Yang pertama ada mazhab Maliki. Wajib bila dikhawatirkan berbuat zina dan tidak punya cara lain menyalurkan hasrat. Sunnah jika ada keinginan dan mampu menikah. Makruh menikah menghalangi amal kebajikan. Haram jika tidak memenuhi syarat-syarat wajib dan sunnah. Mubah tidak ingin menikah tapi mampu dan tidak terganggu ibadahnya. Lalu yang kedua ada mazhab Hanafi. Fardu bila yakin akan terjerumus ke zina dan tak bisa menahan diri. Wajib bila ada hasrat kuat dan syarat terpenuhi. Sunnah bila ingin menikah tapi tidak khawatir zina. Makruh bila tidak berhasrat menikah dan tetap takut terjerumus ke zina. Haram bila pernikahan menyebabkan penghasilan haram. Mubah bila ingin menikah tanpa dorongan kuat atau risiko. Lalu yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Wajib bila pernikahan satu-satunya cara menghindari maksiat. Sunnah bila diniatkan menjaga kehormatan dan ingin keturunan. Makruh bila tidak mampu menikah dan tak khawatir pada maksiat. Mubah bila menikah hanya untuk bersenang-senang dan tidak mengarah pada bahaya. Lalu yang keempat ada mazhab Hambali. Wajib bila khawatir dan zina meskipun belum terjadi. Sunnah bila ada keinginan tapi tidak dikhawatirkan berbuat dosa. Haram bila menikah di wilayah musuh Islam tanpa alasan darurat. Mubah bila tidak ada hasrat dan tidak berdampak negatif pada pasangan. Lalu ada yang hikmah pernikahan.
Jadi hikmah pernikahan ini adalah dalam Islam adalah ibadah yang menguatkan ketakwaan dan saling mendukung dalam menjalani kehidupan beragama. Secara moral, pernikahan membentuk karakter melalui nilai kesabaran, tanggung jawab, dan pengertian. Secara sosial, pernikahan memperkuat struktur masyarakat dan melahirkan generasi penerus. Secara pribadi, pernikahan menjadi sarana tumbuh bersama dan menemukan makna hidup dalam kebersamaan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Jadi pernikahan dalam Islam didasarkan pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Hukumnya bisa berbeda-beda, wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah tergantung kondisi pribadi seseorang. Jadi 4 mazhab sepakat bahwa pernikahan bukan hanya ikatan sosial, tapi juga ibadah yang menjaga diri, membangun keluarga, dan memperkuat masyarakat. Selain itu, pernikahan membawa hikmah dalam aspek spiritual, moral, dan sosial. Baik, sebelum saya tutupnya penjelasan materi ini, saya ingin sedikit pantun. Ibu dan bibi memasak lele, ayah dan kakak makan jagung rebus. Wahai dosenku yang cakep dan baik, bisa dong beri saya nilai 100? Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.